そうか、手になるんや。わしらもう働かんでええんやぞ。 Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di Stigma Anime. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai anime Ajin Demi Human Season 2. Buat kalian yang belum nonton season satunya bisa cek di deskripsi di bawah. Oke, jadi anime ini menceritakan kelanjutan dari kehidupan manusia yang tidak bisa mati, yang disebut dengan Ajin, yang rilis di TV Jepang tahun 2016. Jadi, untuk mempersingkat durasi, siapkan kopi dan cemilan kalian. Nyamankan posisi kalian dan kencangkan iman kalian. Mari kita mulai ke ceritanya. Let's go. Setelah kegagalan Tosaki menangkap Nagai dan Nakano, ia pun kembali ke markas. Di sana, ia sudah ditunggu oleh Sokabe. Mereka pun membahas mengenai video yang disebarkan oleh Sato, di mana di dalam video tersebut Sato menuntut supaya pemerintah mengakui dan menghentikan penelitian yang dilakukan terhadap Ajin, dan juga menuntut supaya adanya hak asasi untuk para Ajin. Jadi, jika pemerintah tidak segera menyetujui tuntutannya, Sato mengancam akan melakukan serangan gelombang kedua, di mana ia sudah mempunyai daftar 15 orang yang akan menjadi target penyuciannya atau bisa dibilang menjadi target pembunuhannya. Pemerintah pun akhirnya melakukan konferensi pers untuk menanggapi hal tersebut, di mana pemerintah masih mengelak bahwa mereka melakukan penelitian yang tidak manusiawi terhadap para Ajin. Dan juga pemerintah menyatakan akan menangani masalah ini dengan serius. Di tempat lain terlihat Nagai dan Nakano yang sedang berada di sebuah mobil. Di sana Nagai berencana untuk melawan Sato. Namun pertama-tama mereka akan mencari orang yang bisa membantu mereka. Karena dengan pemikiran Nagai yang lumayan pintar, ia sudah memperhitungkan kalau cuma mereka berdua, maka kemungkinan bisa mengalahkan Sato itu 0%. Jadi Nakano yang mendengar itu langsung memutar mobilnya dan menuju ke tempat pertemuannya dengan Sato sebelumnya, di mana Nakano bermaksud mencari Ajin-Ajin yang dulu menolak bergabung dan ditangkap oleh Sato. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Nagai yang sedang mencari ide di internet melihat berita bahwa Tosaki melakukan pekerjaan ini karena ia perlu biaya yang sangat mahal untuk pengobatan kekasihnya. Jadi Nagai berencana untuk memanfaatkan situasi Tosaki dan mengajaknya untuk bekerja sama menghadapi Sato. Mereka pun sengaja memancing Tosaki ke rumah sakit tempat tunangannya dirawat. Di sana, Nagai mencoba bernegosiasi dengan Tosaki. Dengan beberapa pertimbangan, Tosaki pun menyetujuinya. Mereka pun pergi bersama dengan mobil Tosaki. Di tempat Sato, kita diperlihatkan ia yang lagi melakukan live streaming. Di sana, ia mulai menyiarkan pembunuhan korban pertamanya, yang merupakan seorang pemain bisbol terkenal. Sato juga mengatakan nanti setelah gelombang ketiga, ia akan menguasai negeri ini. Nagai dan Nakano yang sudah berada di markas Tosaki akhirnya mulai melatih fisik mereka di bawah bimbingan para agen khusus Tosaki. Pada saat istirahat, Nagai dan Nakano diajak ke sebuah ruangan oleh Izumi. Di sana mereka bertemu dengan Profesor Oguro yang merupakan ilmuwan jenius yang berasal dari Amerika. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tosaki, Profesor Oguro pun penasaran dengan hantu hitam miliknya Nagai. Di sini kita diberitahu bahwa hantu hitam Nagai itu unik. Nagai pun memperlihatkan hantu hitamnya. Kemudian Profesor Guru bercerita kalau kasus seperti Nagai ini pernah terjadi di Aiwa, di mana awalnya hantu hitamnya diperintahkan untuk memanen jagung. Namun setelah beberapa waktu, hantu hitamnya bergerak tanpa diperintah dan memanen jagung sendiri dengan menggunakan traktor. Jadi kemungkinan hantu hitam Nagai telah muncul dalam waktu yang lama dan bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Nagai. Maka dari itu, hantu hitam Nagai bisa sepekat dan muncul dalam waktu yang sangat lama. Di sisi lain, Sato yang sudah menyamar berhasil menaiki sebuah pesawat, di mana ia akan melancarkan pembunuhan ke target selanjutnya yang bernama Sakuragi. Setelah membunuh Sakuragi, Sato pun meledakkan pesawat itu. Kembali ke tempatnya Nagai. Kita diperlihatkan di sana mereka menyaksikan berita yang menyebutkan hilangnya pesawat yang dinaiki oleh Pak Sakuragi. Setelah kejadian itu, mereka pun mengadakan rapat untuk membahas strategi selanjutnya. Di pihak Sato, kita diperlihatkan Okuyama yang sedang meretas server kepolisian untuk mengetahui posisi target selanjutnya. Tak berselang lama,
Okuyama sudah berhasil mengetahui bahwa polisi banyak dikerahkan untuk menjaga Kishi Yuji di sebuah rumah di dalam pegunungan. Malam harinya, Sato langsung saja menggunakan hantu hitamnya untuk menyusup ke sana dan membunuh Yuji. Nagai dan kawan-kawan yang sedang mendapat kuliah dari Profesor Guro mengenai Ajin memperoleh informasi di mana ada dua cara untuk memusnahkan hantu hitam. Yang pertama dengan menyerang bagian kepala dengan pukulan. Yang kedua, ketika dua hantu hitam bertemu, maka jenis partikel mereka akan mengalami anomali, di mana saat terjadinya pencampuran dua partikel hantu hitam, maka hasilnya akan menjadi netral, atau bisa dibilang hantu hitam itu akan menghilang. Tosaki tiba-tiba saja mendapat telepon mengenai kematian Kishi Yuji dan pergi begitu saja dari kelas tambahannya Prof. Oguro. Keesokan harinya, Nagai dan Nakano belajar menembak. Nagai dengan mudah melakukannya, namun Nakano gagal total. Selanjutnya, kita dibawa ke sebuah penjara, di mana di sana ada kasus seorang bocah 17 tahun yang bernama Kotobuki berhasil kabur. Namun ia kembali menyerahkan diri. Selain itu, kita diperlihatkan ternyata di sana ada Kaito yang merupakan temannya Nagai. Nah. Omae, uzai ze. Televisi Jepang terus saja diramaikan dengan kematian satu persatu orang yang berada di daftar buronannya Sato. Dan setelah sepertiga dari target berhasil dibunuh, Sato pun kembali menyiarkan sebuah video di mana ia kembali menekankan supaya pemerintah merespon tuntutan yang ia ajukan di video sebelumnya. Pemerintah yang melakukan jumpa pers tetap saja menyangkal kalau mereka telah melakukan penyiksaan terhadap para Ajin. Di tempat lain, Tosaki sedang menghadiri rapat yang didatangi oleh orang-orang dari Departemen Pertahanan Amerika yang bernama Douglas Almeida dan Karen Mayer. Jadi di sini mereka berdua akan menyelidiki mengenai kematian Prof. Oguro karena jarang ada kejadian orang penting Amerika yang meninggal di luar negeri. Kita dibawa kembali ke penjara di mana di sana Kotobuki yang sedang diajar habis-habisan oleh 3 orang begundal. Namun tiba-tiba saja Kaito datang membantu. Karena kalah bodi, harta dan juga jumlah, Kaito pun terdesak dan hampir terbunuh. Lalu tiba-tiba saja ternyata Kotobuki merupakan seorang Ajin. Ia pun kemudian menjadi akrab dengan Kaito. Kembali ke tempatnya Tosaki, di mana ia sedang diinterogasi oleh Douglas Almeida dan Karen Mayer. Setelah beberapa kejanggalan yang mereka temukan, mulai dari CCTV yang hilang dan letak mayat Prof. Oguro dan pengawalnya yang berjauhan, sehingga Tosaki pun mulai dicurigai. Sedangkan di TV diberitakan para korban Sato mulai berjatuhan satu persatu, hingga tersisa 2 orang. Kali inilah saatnya Nagai dan aliansi beraksi, di mana target selanjutnya dari Sato adalah atasannya Tosaki. Namun saat Tosaki menghadap, ia malahan dimarahi karena kegagalannya menangkap dan menghentikan Sato. Tosaki yang sudah keluar dari tempat bosnya meminta Izumi untuk mencari jadwal bosnya, sedangkan dirinya menunggu di parkiran. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh 2 orang Amerika tersebut. Izumi yang sudah balik ke parkiran melihat kejadian tersebut dan langsung mengeluarkan hantu hitamnya. Namun ternyata Karen Meyers juga merupakan seorang Ajin. Terjadilah pertarungan yang cukup singkat. Izumi yang kalah berhasil kabur, dan Tosaki pun dibawa oleh orang-orang Amerika tersebut. Selanjutnya kita dibawa flashback ke saat pertama Izumi bertemu dengan Tosaki. Di sini kita diberitahu ternyata dulu ayahnya Izumi menyadari kalau Izumi merupakan seorang Ajin, hingga Izumi dilaporkan ke polisi. Namun ibunya yang menyadari itu mencoba menghentikannya, hingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan mereka berdua meninggal. Kembali ke masa sekarang, di mana Tosaki yang tertangkap disiksa dan diinterogasi. Sedangkan di markas, Nagai yang sedang menjelaskan strategi ke yang lain tiba-tiba saja kedatangan Izumi. Di sana Izumi mengatakan mengenai kejadian Tosaki yang ditangkap oleh orang Amerika. Namun Nagai mengabaikan itu dan tetap melanjutkan penjelasannya. Karena itu mereka pun berdebat sedikit. Namun dengan logika dan akal sehat, mereka pun akhirnya memutuskan akan menyelamatkan Tosaki terlebih dahulu. Prof. Oguro pun memberitahu ada sebuah tempat yang kemungkinan menjadi markas orang Amerika.
Nagai dan kawan-kawan pun memulai operasi penyelamatan. Namun mereka berhasil kabur. Nagai memerintahkan hantu hitamnya mengejar dan membawa pelacak. Dengan strategi Nagai, mereka pun berhasil menyudutkan orang-orang Amerika itu. Izumi kembali lagi berhadapan dengan Karin. Hingga akhirnya Douglas yang sudah terkena peluru bius dihabisi begitu saja oleh Karin. Jadi ceritanya, Karin bosan menjadi budaknya Douglas dan ingin hidup bebas. Di sisi lain, Sato pun memulai aksinya. Masaka daijin ni homerareru nante. Pak Menteri yang sudah terpojok mencoba bernegosiasi, namun Sato tanpa belas kasih menembaknya. Wakatte kurereba, sorede. Kembali ke markas Tosaki. Di sana Nagai menggunakan laptop orang Amerika itu untuk mengirim email yang menyatakan kalau Prof Oguro diculik oleh Sato. Ini bertujuan supaya mereka, pihak Amerika, juga mengincar Sato. Sedangkan di web ajin.net kita diperlihatkan video deklarasi perang dari Sato dan rencana pembunuhan yang akan ia lakukan selanjutnya terhadap Presidir Hashiguchi dari industri Musashi. Di pihak pemerintah sudah menyiapkan pasukan khusus anti Ajin dan senjata-senjata baru untuk melawan Ajin. 0.3 秒の照射で網膜を損傷させ失明させ Nagai dan Tosaki pun membuat rencana di mana mereka akan bersiaga di dekat tempat kejadian. Dan jikalau pasukan anti Ajin kalah, baru mereka yang akan maju. Hari yang ditentukan pun tiba. Nagai, Tosaki, dan yang lain sudah bersiap di posisi masing-masing. Dan dimulailah. Jadi bom ini adalah senjata rahasianya Sato yang mengeluarkan gelombang pengganggu elektromagnetik yang menyebabkan alat elektronik di area 100 meter dari ledakan akan mati. Setelahnya, Aokiyama menyerang para pasukan yang berjaga di luar menggunakan beberapa drone. Dalam situasi ini, Nagai pun mengubah rencana dan memimpin yang lainnya untuk langsung bergerak. Sato dan pasukannya yang berhasil menyusup langsung berhadapan dengan pasukan anti Ajin. Namun saat Sato masuk ke ruang Presidir, ia terkejut melihat Nagai yang menyandra Presidir. Di sana, Sato diancam untuk menjatuhkan semua senjatanya. Setelah itu, Nakano dan Izumi menembaknya. Namun saat Nagai hampir dipenggal, tiba-tiba bala bantuan datang. Sato dan kawan-kawan kabur dengan membawa Presidir dan senjata baru itu ke sebuah ruangan. Di sana Presidir diminta kunci penyimpanan persenjataan. Setelah diberikan, ia pun langsung dibunuh. Di sisi lain, Nakano dan Nagai yang sudah tertangkap diselamatkan oleh Tosaki. Setelah kejadian itu, Sato kembali menyiarkan video bahwa ia akan memulai gelombang terakhir 10 hari lagi. Beberapa hari kemudian, Sato dan kawan-kawan menyerang pangkalan pasukan pertahanan Jepang. Dengan senjata model baru, mereka dengan mudah mengambil alih tempat itu. Selanjutnya, Sato melakukan live streaming lagi dan menuntut pemerintah Jepang untuk menyerahkan pemerintahannya kepada Sato. Jika tidak, ia akan menembakkan misil yang berisi zat kimia. Intinya, Sato menginginkan negara yang dipimpin oleh Ajin. Karena video tersebut, Jepang pun menjadi siaga 1. Di pihak Tosaki, Nagai tiba-tiba tidak mau ikut dalam rencana penyerangan Sato. Karena menurut logikanya, mereka mustahil untuk mengalahkan Sato. Pihak pemerintah mencoba bernegosiasi dengan menawarkan wilayah Hokkaido. Namun, tanggapan Sato, setelah itu, Sato kembali menekankan bahwa yang ia inginkan adalah Jepang. Setelah melakukan live streaming, para Ajin di sana berdebat dengan Sato. Karena Sato sudah menunjukkan sifat aslinya, para Ajin pengikutnya pun diam-diam kabur.
hanya tersisa Tanaka. Masyarakat yang sudah tidak waras melampiaskan kekesalannya kepada para keluarga Ajin. Nagai yang mengetahui hal itu langsung ke rumah sakit dan mencoba menyelamatkan adiknya. Ketika Nagai terpojok, tiba-tiba Kai membawa Nagai dan adiknya pergi dari sana dengan bantuan hantu hitam milik Kotobuki. Mereka pun akhirnya bersembunyi di sebuah hutan. Pada pagi harinya, mereka pun memulai perjalanan. Namun Nagai dengan alasan kencing pergi meninggalkan Kei dan yang lainnya. Nagai yang sudah kembali ke markas akhirnya setuju bergabung untuk melawan Sato. Karena Jepang sudah beraliansi dengan Amerika untuk menangkap Sato, jadinya penyerangan ini akan dipimpin oleh pasukan Amerika, di mana mereka berencana meledakkan racun di bawah pangkalan pasukan militer Jepang, supaya Sato dapat dilumpuhkan dengan mudah. Namun rencana itu akan mengorbankan orang-orang di sekitar sana yang akan terkena efek racun juga. Okuyama yang berhasil menghubungi Tosaki akhirnya bertemu. Di sana Okuyama, Takahashi dan Gen bertemu dengan Nagai dan Tosaki. Setelah berbincang sekejap, mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Dengan tambahan informasi dan juga senjata, Nagai menyusun rencana untuk mengubur Sato hidup-hidup. Kemudian mereka memulai menyusup melalui lorong bawah tanah tempat Okuyama kabur. Di sana, Sato dan Tanaka sudah siap tempur. Terjadilah pertarungan singkat. Kemudian Nagai mundur menuju ke tempat yang mereka rencanakan. Sampai di posisi, ledakan pun dilakukan. Namun ternyata Sato juga memasang sebuah bom yang menyebabkan runtuhlah bangunan di bawah Nagai dan yang lain. Mereka semua pun selamat. Tosaki dan Izumi yang terlebih dahulu bertemu dengan Sato mencoba untuk kabur. Namun saat mereka terdesak, Nagai dan yang lain datang. Tak berselang lama, Tanaka juga muncul. Mereka semua pun bertarung. Seperti biasa, Sato terlalu OP untuk mereka. Izumi yang berhadapan dengan Tanaka akhirnya bisa membius Tanaka. Sedangkan Nagai yang berhadapan dengan Sato terdesak dan hampir saja dicincang. Namun karena bacotannya Sato, Nagai pun menjadi marah dan tanpa ia sadari, hantu hitamnya keluar lebih dari satu, atau bisa kita bilang banyak, dan langsung menyerang Sato dengan brutal. Fenomena ini disebut dengan flood, yang dulu juga pernah terjadi dan dibahas di season satunya. Sato pun akhirnya terpenggal, namun ia bisa bangkit kembali. Dan tiba-tiba Sato dan Tanaka pun tertangkap. Nagai dan Nakano yang akan ditangkap juga dibantu oleh Tosaki dan Sokabe hingga mereka pun dilepaskan. Dan akhirnya Jepang pun mulai damai dan pemerintah menetapkan undang-undang baru mengenai Ajin. Namun sebelum cerita ini selesai, kita diperlihatkan bahwa pesawat yang membawa Sato dan Tanaka meledak dan menghilang. Tosaki pun kembali mengajak Nagai untuk membentuk sebuah tim. Dan tamat. Ending yang sangat meresahkan. Jadi sebelumnya terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Menurut gue ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari anime ini, dimana kita diajarkan supaya jangan meremehkan seorang bocah, karena otak bocah tuh lebih encer daripada anunya kalian. Oke, ingat buat yang belum subrek, jangan lupa daripada teknik 5 jari kalian menjadi kaku, gunakan saja 1 jari kalian buat colok tombol subscribe di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.